Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yuliana dari kelas TBI 2B dengan nomor NIM 2011230051. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesulitan belajar disleksia. Pengertian disleksia. Disleksia berasal dari kata Yunani yaitu dis yang berarti kesulitan dan leksia yang berarti kata-kata. Dengan kata lain, disleksia berarti kesulitan mengolah kata-kata. Ketua Pelaksana Harian Asosiasi Disleksia Indonesia Dr. Kristiantini Dewi, SPA menjelaskan, disleksia merupakan kelainan dengan dasar kelainan neurobiologis dan ditandai dengan kesulitan dalam mengenali kata dengan tepat atau akurat dalam pengejaan dan dalam kemampuan mengode simbol. Terdapat dua macam disleksia, yaitu developmental disleksia dan acquired disleksia. Developmental disleksia merupakan bawaan sejak lahir dan karena faktor genetis atau keturunan. Sedangkan acquired disleksia didapat karena gangguan atau perubahan cara otak kiri membaca. Disleksia biasanya terjadi pada anak-anak dengan daya penglihatan dan kecerdasan yang normal. Anak-anak dengan disleksia biasanya dapat berbicara dengan normal, tetapi memiliki kesulitan dalam menginterpretasikan spoken language dan tulisan. Disleksia cenderung diturunkan dan lebih banyak ditemukan pada anak laki-laki. Disleksia terutama disebabkan oleh kelainan otak yang mempengaruhi proses pengolahan bunyi dan bahasa yang diucapkan. Kelainan ini merupakan kelainan bawaan yang bisa mempengaruhi penguraian kata serta gangguan mengeja dan menulis. Tanda-tanda disleksia. Berikut ini adalah tanda-tanda disleksia yang mungkin dapat dikenali oleh orang tua atau guru. 1. Kesulitan mengenali huruf atau mengejanya. 2. Kesulitan membuat pekerjaan tertulis secara terstruktur, misalnya esai. 3. Huruf tertukar-tukar, misalnya B tertukar dengan D, P tertukar dengan Q, M tertukar dengan W, S tertukar dengan Z. 4. Membaca lambat-lambat dan terputus-putus dan tidak tepat, misalnya O. Menghilangkan atau salah baca kata penghubung di, ke, pada. Mengabaikan kata awalan pada waktu membaca. Menulis dibaca sebagai tulis. Tidak dapat membaca ataupun menyembunyikan perkataan yang tidak pernah dijumpai. Tertukar-tukar kata, misalnya dia, ada, sama, masa, lagu, gula, batu, buta, tanam, taman, dapat, padat, mana, nama. Daya ingat jangka pendek yang buruk. Kesulitan memahami kalimat yang dibaca ataupun yang didengar. 7. Tulisan tangan yang buruk. 8. Mengalami kesulitan mempelajari tulisan sambung. 9. Ketika mendengarkan sesuatu, terentang perhatiannya pendek. 10. Kesulitan dalam mengingat kata-kata. 11. Kesulitan dalam diskriminasi visual. 12. Kesulitan dalam persepsi spasial. 13. Kesulitan mengingat nama-nama. 14. Kesulitan atau lambat mengerjakan PR. 15. Kesulitan memahami konsep waktu. 16. Kesulitan membedakan huruf vokal dengan konsonan. 17. Kebingungan atas konsep alfabet dan simbol. 18. Kesulitan mengingat rutinitas aktivitas sehari-hari. 19. Kesulitan membedakan kanan dan kiri. Untuk menentukan apakah anak disleksia atau tidak harus dilakukan dengan diagnosis oleh pakar yang ahli dalam bidang ini, misalnya dokter anak atau psikolog. Diagnosis disleksia dilakukan secara klinis berdasarkan cerita dari orang tua, observasi, dan tes-tes psikometrik. Jika orang tua meyakini bahwa tanda-tanda disleksia ada pada anaknya, segera konsultasikan dengan pakar terkait. Anak disleksia di usia prasekolah menunjukkan
adanya keterlambatan berbahasa atau mengalami gangguan dalam mempelajari kata-kata yang bunyinya mirip atau salah dalam pelafalan kata-kata, dan mengalami kesulitan untuk mengenali huruf-huruf dalam alfabet, disertai dengan riwayat disleksia dalam keluarga. Identifikasi dini disleksia. Menurut Asosiasi Disleksia Internasional, disleksia merupakan salah satu jenis kesulitan belajar spesifik yang berasal dari kelainan neurobiologis. Hal ini ditandai dengan kesulitan pada pengenalan, mengeja, dan mendekode kata. Kesulitan-kesulitan ini biasanya disebabkan oleh adanya kekurangan dalam komponen fonologis. Penderita disleksia sulit dikenali karena dari segi penampilan seperti anak normal pada umumnya serta dengan nilai IQ normal atau rata-rata atau di atas rata-rata. Pada umumnya terlihat dari prestasinya yang kurang, membaca yang tidak fasih, huruf yang sering terbalik-balik, dan lain-lain. Namun tidak banyak guru yang menyadari bahwa masalah yang melatar belakangi kesulitannya tersebut adalah suatu kesulitan belajar spesifik. Oleh karena itu, deteksi disleksia sejak dini serta penanganan yang baik akan memberikan hasil yang baik. Disleksia tidak bisa disembuhkan, namun hanya bisa membaik. Penelitian di negara maju menunjukkan bahwa deteksi disleksia sejak dini serta penanganan yang baik akan memberikan hasil yang baik juga. Sebaliknya, seperti penjelasan di atas, jika tidak cepat dideteksi maka akan berakibat pada gangguan sosial dan emosional. Gangguan sosial dan emosional ini dapat menumbuhkan sikapnya yang kurang percaya diri, labil, mudah tersinggung, merasa dirinya bodoh, dan menjadi korban bullying teman-temannya. Diagnosis disleksia dapat ditegakkan pada usia anak 7 tahun, dan diproses diagnosisnya memerlukan seorang psikolog atau dokter ahli saraf. Namun, kita sudah bisa mengidentifikasi sejak anak masih berusia 5-7 tahun atau usia prasekolah. Identifikasi awal akan memberikan manfaat yang besar, antara lain biaya intervensi yang jauh lebih murah, anak belum terganggu self-esteem-nya, dan lebih fleksibel dalam menerima metode pembelajaran. Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua daerah, khususnya di daerah-daerah terpencil, memiliki SDM seperti dokter spesialis saraf anak yang mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis disleksia. Dengan demikian, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengidentifikasi awal kemungkinan atau potensi seorang anak menyandang disleksia, yang dapat dengan mudah diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga baik orang tua maupun guru dapat lebih awal atau waspada terhadap hal ini. Sistem ini merupakan sistem identifikasi disleksia dini dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Sistem ini digunakan untuk identifikasi dini disleksia pada anak dengan rentang usia 5-7 tahun. 2. Sistem ini mengeluarkan output berupa kemungkinan seorang anak menyandang disleksia, bukan diagnosis. 3. Diagnosis hanya ditegakkan oleh tenaga profesional yang kompeten. 4. Parameter yang diukur adalah bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa sosial, matematika, organisasi, sekuensi, working memory, arah, dan koordinasi motorik halus. Apakah disleksia dapat disembuhkan? Disleksia merupakan suatu kondisi yang menetap. Disleksia tidak bisa disembuhkan karena pada dasarnya disleksia bukan merupakan sebuah penyakit, namun kondisi kelainan neurobiologis. Ketidakmampuan anak yang tampak seperti menghilang atau berkurang pada kondisi dewasa terjadi karena individu tersebut berhasil menemukan solusi untuk mengatasi kesulitan yang diakibatkan oleh disleksia tersebut, bukan karena disleksianya telah sembuh. Disleksia diatasi dengan terapi yang benar dan tepat, sesuai metode yang teruji secara ilmiah.
Pada umumnya, keterbatasan ini hanya ditujukan pada kesulitan seseorang dalam membaca dan menulis. Akan tetapi, tidak terbatas dalam perkembangan kemampuan standar yang lain seperti kecerdasan, kemampuan menganalisa, dan juga daya sensorik pada indera perasa. Torgersen, JK 2006. Terminologi disleksia juga digunakan untuk merujuk kepada kehilangan kemampuan membaca pada seseorang dikarenakan akibat kerusakan pada otak. Disleksia pada tipe ini sering disebut sebagai aleksia. Selain mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis, disleksia juga mempengaruhi kemampuan berbicara pada beberapa pengidapnya. Disleksia tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan seseorang untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik, tetapi juga dalam berbagai macam urutan, termasuk dari atas ke bawah. Tanda-tanda disleksia pada usia prasekolah antara lain: 1. Suka mencampur adukan kata-kata dan frasa. 2. Kesulitan mempelajari rima atau pengulangan bunyi dan ritme atau irama. 3. Sulit mengingat nama atau sebuah objek. 4. Perkembangan kemampuan berbahasa yang terlambat. 5. Senang dibacakan buku, tapi tak tertarik pada huruf atau kata-kata. 6. Sulit untuk berpakaian. Adapun tanda-tanda disleksia di usia sekolah dasar: 1. Sulit membaca dan mengeja. 2. Sering tertukar huruf dan angka. 3. Sulit mengingat alfabet atau mempelajari tabel. 4. Sulit mengerti tulisan yang ia baca. 5. Lambat dalam menulis. 6. Sulit berkonsentrasi. 7. Susah membedakan kanan dan kiri atau urutan hari dalam sepekan. 8. Percaya diri yang rendah. 9. Masih tetap kesulitan dalam berpakaian. Bila seorang anak didiagnosis disleksia, ia harus mendapat dukungan ekstra di sekolahnya dari seorang guru spesialis. Biasanya ini bisa dilakukan dengan bantuan intens dalam pelajaran membaca dan menulis. Namun, disleksia tak harus menghentikan anak-anak untuk terus belajar. Ia tak akan menimbulkan efek pada inteligensinya karena otak mereka bekerja dengan cara yang berbeda. Bahkan beberapa penyandang disleksia memiliki kreativitas yang tinggi, kemampuan berbicara yang baik, pemikir inovatif, atau pencari solusi yang intuitif. Yang dapat dilakukan orang tua di rumah adalah: 1. Usahakan agar benar-benar aktif dalam mendampinginya dari waktu ke waktu. Penderita disleksia setiap saat akan menemukan kesulitan-kesulitan. Dan bila kita biarkan mereka mencari jawaban sendiri, maka ketika menemukan kegagalan demi kegagalan, si penderita justru akan menjadi semakin bodoh. Keadaan tersebut akan memperburuk penyimpangannya. 2. Memberikan dorongan sedemikian rupa untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, penderita disleksia akan cenderung menghabiskan waktunya untuk mencari cara dalam usahanya untuk menguasai sejumlah materi pelajaran seperti membaca, menulis, dan hitung-hitungan. Perjuangan ini hanya akan tetap bertahan apabila kepercayaan dirinya terus terjaga. 3. Buatlah semenarik mungkin ketika mengajarinya membaca. Hampir semua anak penderita disleksia tidak suka pelajaran membaca, karena membaca adalah pekerjaan yang paling berat bagi dirinya. Carilah isi bacaan yang disukai oleh subjek, sehingga hal tersebut akan menjadi menarik bagi subjek untuk terus membacanya walaupun sulit. 4. Berikan model peran, seperti orang-orang sukses yang disleksia. Model peran sangat penting mereka untuk meningkatkan semangatnya, dan tidak selalu harus Albert Einstein, karena mereka mungkin itu terlalu kuno. Ambillah misalnya Orlando Bloom, Jackie Chan, Miss Dreamy, Patrick Dempsey, atau ini adalah tokoh-tokoh pria sukses yang disleksia.
Untuk wanita bisa diberikan tokoh Helma Hayek, Jewel, Whoopi Goldberg, yang tentu akan membangkitkan semangat dan harapan kesembuhan pada dirinya. 5. Bantu mereka dengan teknologi yang membantu. Memberikan komputer saja untuk anak-anak disleksia tidak akan sangat membantu. Berikan mereka software seperti Dragon Naturally Speaking atau Kurzweil 3000. Biarkan mereka belajar sampai ia benar-benar menguasainya. 5. Gunakan metode pendekatan multisensori. Wilson Reading System, Orton Gillingham, dan Slingerland Approach merupakan pendekatan pengajaran multisensori. Mengajar mereka dengan pendekatan multisensori akan sangat membantu proses recovery-nya. Keenam cara ini bisa Anda gunakan untuk bisa membantu mereka. Bila sekecil mengalami kesulitan membaca secara teknis, seperti sering terbolak-balik, membaca kata atau bingung dengan huruf yang bentuknya mirip, bisa dibantu dengan cara 1. Mulailah melatihnya dengan mengenalkan huruf, suku kata, lalu berlanjut dengan kata yang terdiri dari 2 suku kata, dan seterusnya. Anda juga bisa membuatkan huruf dari lilin warna-warni agar ia lebih bersemangat untuk belajar. 2. Lakukan metode dikte. Cobalah mendiktekan suatu kata atau kalimat kepadanya dan biarkan ia menulisnya. Atau lakukan sebaliknya. Biarkan si kecil mendikte dan pembimbing yang menulis. Lalu minta ia membacakannya kembali. 3. Ajak si kecil untuk membaca suatu wacana yang sumbernya bisa dari buku bacaan atau buku cerita bergambar. Kemudian lakukan tanya jawab mengenai wacana tersebut. 4. Berikan tugas yang melatih rangsang visualnya. 5. Sebagian anak yang menderita disleksia memiliki tulisan yang kurang bagus. Ini disebabkan kontrol motoriknya yang tidak berfungsi dengan baik. Langkah yang bisa dilakukan antara lain. 1. Berikan ia sebuah buku bergambar dengan pola titik-titik. Ajarkan ia untuk menghubungkan titik-titik tersebut hingga menjadi sebuah gambar. Ini berfungsi untuk melatih kemampuan motorik halusnya. 2. Latihlah terus si kecil untuk menulis halus, berupa pola ataupun kalimat. Berikan pensil yang tebal, misalnya pensil 2B. Bila tekanan menulis si anak terlalu lemah dan pensil yang tipis atau pensil H pada anak yang tekanan pada kertasnya terlalu kuat. Ajak si kecil bermain angka dan melatih ingatan untuk membantunya mengingat urutan hari dalam 1 minggu, bulan dalam 1 tahun, ataupun sejumlah deretan angka. Kita bisa membantunya dengan cara berikut. 1. Jangan pernah lupa untuk mengingatkan ia setiap hari tentang tanggal ataupun hari saat ini. 2. Lakukan permainan yang melatih kemampuannya dalam mengurutkan, seperti permainan menyusun angka, kalimat, dan sebagainya. 3. Di waktu luang, mintalah ia menceritakan kembali secara berurutan suatu kejadian yang ia alami dalam 1 hari atau sebuah film pendek yang baru saja ditontonnya. 4. Bila si kecil sulit memahami matematika, seperti salah menempatkan angka dan sulit menghitung mundur atau memahami simbol, gunakan kertas berpeta untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan. Ganti lambang-lambang yang sulit dimengerti dengan istilah yang mudah dipahami. Ajak si kecil untuk memahami orientasi. Kesulitan lain yang dialami anak disleksia adalah sering kali ragu memahami orientasi ruang seperti kanan-kiri, depan-belakang, ataupun atas-bawah. Tak jarang pula dari mereka yang tidak mengerti waktu dan tempat di mana mereka berada. Untuk meningkatkan kemampuan orientasinya, langkah berikut bisa Anda terapkan. 1. Ajak si kecil untuk mengikuti permainan baris berbaris atau permainan pegang telinga kiri dengan tangan kananmu. Ini berfungsi untuk melatih kemampuan orientasinya. 2. Jika si kecil benar-benar sulit membedakan mana tangan kanan dan kiri, berilah tanda seperti gelang pada salah satu tangannya. 3.
Bacakan buku dan bantu mereka saat hendak membaca buku sendiri. 4. Untuk usia prasekolah, ajarkan rima, bermain game kata-kata dan puzzle juga akan membantu. 5. Ajarkan dan latih bersama bagaimana mengenakan pakaian. 6. Jangan memfokuskan pada kelemahannya, dukung kegiatan yang disenangi. 7. Bantu untuk mengerjakan PR. Mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Masalah ini harus dilakukan dengan memahami terlebih dahulu cara belajar anak disleksia. Hal ini karena anak disleksia cenderung melihat huruf dengan cara yang berbeda dari anak normal. Anak disleksia memiliki cara pandang dan melihat huruf secara terbalik dan lebih mudah memahami sesuatu dalam bentuk gambar. Untuk itu, bisa memanfaatkan cara belajar anak disleksia untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialaminya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Berikut beberapa cara yang bisa dijadikan referensi untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Menggunakan media belajar. Cara mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia yang pertama adalah dengan menggunakan media belajar. Seperti yang telah disebutkan di atas, anak disleksia cenderung lebih mudah memahami sesuatu dengan gambar. Untuk itu, bisa menggunakan media belajar berupa gambar untuk membantu memudahkan dalam mengenalkan huruf, membedakan huruf, hingga akhirnya anak disleksia mampu membaca dan menulis dengan lancar. 1. Tingkatkan motivasi belajar pada anak. Cara mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia yang kedua adalah dengan meningkatkan motivasi belajar pada anak. Meningkatkan motivasi belajar bisa dilakukan dengan membacakan sebuah cerita atau dongeng, kemudian memberitahukan segala manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh dengan membaca dan menulis. Dengan demikian anak akan termotivasi dan terdorong untuk bisa membaca dan menulis sendiri. 2. Tingkatkan rasa percaya diri anak. Kondisi anak disleksia yang mengakibatkan kesulitan menulis dan membaca membuat sebagian anak disleksia mengalami depresi dan kehilangan rasa percaya diri karena kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah dan terkadang juga dikucilkan oleh teman-temannya. Meningkatkan rasa percaya diri pada anak disleksia juga merupakan salah satu cara mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Dengan mengembalikan dan meningkatkan rasa percaya diri anak membuat anak disleksia memiliki semangat belajar yang tinggi untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialaminya. 3. Jangan pernah menyalahkan anak atas kondisi yang dialaminya. Beberapa orang tua yang tidak siap memiliki anak dengan disleksia cenderung menyalahkan anak karena kondisi yang dideritanya. Padahal kondisi disleksia yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar bukan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh anak, namun karena adanya kesalahan dalam otak anak. Menyalahkan anak atas kondisi yang dialaminya justru akan membuat anak semakin depresi. 4. Selalu dampingi anak dalam belajar. Cara mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia berikutnya adalah dengan selalu mendampingi anak dalam belajar. Dengan selalu melakukan pendampingan dalam belajar, anak akan lebih mengingat apa yang dipelajarinya. Selain itu, pendampingan belajar secara rutin juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan motivasi anak untuk selalu belajar. Beberapa cara di atas bisa digunakan sebagai referensi dalam mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Namun, gejala disleksia berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Selain menggunakan beberapa cara di atas, juga bisa mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia sesuai dengan gejala yang ditunjukkan. Sampai saat ini belum ditemukan obat yang bisa mengatasi disleksia. Untuk itu, terapi merupakan bentuk penanganan yang paling tepat untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Terapi yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia adalah terapi gelombang otak disleksia. Treatment adalah
sebuah terapi yang dirancang khusus oleh para ahli untuk membantu mengatasi kesulitan membaca dan menulis para penderita disleksia. Tetapi, gelombang otak disleksia treatment bekerja dengan memberikan stimulus pada gelombang otak yang telah disesuaikan, sehingga sangat efektif untuk mengatasi masalah kesulitan belajar pada anak disleksia. Bagi orang-orang dengan disleksia, main video game akan dapat membantu mereka mengalihkan perhatian antara suara dan isyarat visual dengan lebih baik. Disleksia mempengaruhi 5-10% dari populasi dan merupakan ketidakmampuan belajar karena kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Salah satu efek samping yang terdokumentasi dengan baik adalah kesulitan memproses dan mengalihkan antara isyarat sensorik visual dan audio. Contohnya, melihat gambar dan kemudian mengalihkan perhatian untuk suara yang tiba-tiba. Dalam studi baru yang dirilis dalam Cell Biology, para peneliti menguji waktu reaksi dari 34 partisipan yang diminta memencet tombol setiap kali mereka mendengarkan suara, melihat cuplikan gambar redup, dan mendengar suara sekaligus melihat gambar yang muncul di layar. Separuh partisipan memiliki disleksia dan grup satunya tidak. Secara keseluruhan, para peneliti menemukan bahwa orang-orang dengan disleksia memiliki reaksi yang lebih lambat ketika mendengar isyarat suara yang diikuti isyarat gambar dibandingkan dengan kelompok pembanding. Para peneliti mencatat kelompok disleksia mengalami tingkat respon yang sama dengan kelompok pembanding dalam hal bereaksi terhadap isyarat visual yang diikuti isyarat suara asimetri yang sebelumnya tidak pernah diamati di antara penderita disleksia. Temuan ini mengarahkan peneliti untuk berhipotesis bahwa video game mungkin bermanfaat besar bagi orang-orang dengan disleksia, membantu mereka lebih mudah melatih mengalihkan rangsangan suara dan rangsangan visual. Satu lagi manfaat dari bermain game ditemukan oleh sekelompok peneliti dari Universitas of Padua, Italia. Menurut penelitian tersebut, bermain video game ternyata bisa membantu anak penderita disleksia untuk membaca lebih cepat. Penelitian tersebut melibatkan beberapa anak yang berusia antara 7 hingga 13 tahun, yang memainkan beberapa minigame bertempo cepat dalam Rayman Raving Rabbids, salah satu game Wii selama 12 jam. Hasilnya, memainkan game bertipe action tersebut bisa meningkatkan kecepatan membaca anak-anak tanpa harus kehilangan ketepatan membacanya, lebih cepat dibandingkan mengajari mereka membaca secara konvensional selama 1 tahun. Lebih lanjut, hasil dari bermain game tersebut setara dengan mengajari anak membaca dengan metode terbaik sekalipun, bahkan sedikit lebih baik dan lebih efektif. Gejala disleksia mungkin sulit disadari sebelum anak masuk sekolah, tetapi beberapa gejala awal dapat mengidentifikasi masalah tersebut. Ketika anak mencapai usia sekolah, guru dari anak mungkin menjadi yang pertama menyadari masalah tersebut. Sebelum sekolah, tanda dan gejala anak yang mungkin berisiko disleksia antara lain: 1. Terlambat berbicara. 2. Menambah kosakata dengan lambat. 3. Kesulitan atau rhyming atau rima kata. Usai sekolah, ketika anak di sekolah, gejala disleksia mungkin menjadi lebih terlihat, termasuk diantaranya: 1. Membaca pada tingkat level di bawah apa yang diharapkan untuk usia anak. 2. Bermasalah dalam memproses dan memahami sesuatu yang anak dengar. 3. Kesulitan dalam memahami secara utuh instruksi yang cepat. 4. Bermasalah dalam mengikuti instruksi lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. 5. Ketidakmampuan untuk mengucapkan pelafalan dari kata-kata yang tidak familiar. 6. Kesulitan melihat dan pada saat tertentu mendengar persamaan dan perbedaan di dalam surat atau kata-kata. Melihat surat atau kata-kata secara terbalik, B untuk D atau SAW untuk was. Walaupun melihat kata-kata atau surat secara terbalik itu biasanya untuk anak kecil yang tidak mengalami disleksia di bawah umur 8 tahun. Anak yang mengalami disleksia akan terus melihat secara terbalik setelah melewati umur tersebut. 8. Kesulitan mengeja.
9. Sulit mempelajari bahasa asing. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. 1. Disleksia adalah ketidakmampuan belajar yang terutama mengenai dasar berbahasa tertentu, yang mempengaruhi kemampuan mempelajari kata-kata dan memiliki tingkat kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata, motivasi dan kesempatan pendidikan yang cukup, serta penglihatan dan pendengaran yang normal. 2. Gejala disleksia mungkin sulit disadari sebelum anak masuk sekolah, tetapi beberapa gejala awal dapat mengidentifikasi masalah tersebut. Ketika anak mencapai usai sekolah, guru dari anak mungkin menjadi yang pertama menyadari masalah tersebut. 3. Anak penyandang disleksia membutuhkan pengajaran secara individu. Pemulihan anak penyandang disleksia sering melibatkan program pendidikan multidisiplin. Dukungan moral orang tua sangat berperan penting. 4. Pemberian terapi terbaik adalah instruksi langsung yang menggabungkan pendekatan multisensorik. Jenis terapi ini terdiri atas biasanya terpisah dan jika memungkinkan, merupakan bagian dari program membaca. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi tersebut. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.